Jadi kalau misalkan P3K Guru itu mendapatkan afirmasi cerdik itu nanti dapat tambahan nilai maksimal yaitu 450 poin teman-teman. Beda dengan P3K Tenaga Teknis yang hanya 25% ya. Bagi teman-teman guru honorer, ketika kita ini memiliki sertifikat pendidik, maka ketika pertemuan di sini nanti kita akan mendapatkan afirmasi. Nah, afirmasi sertifikat pendidik di sini adalah dengan kode afirmasi A. Berikutnya nanti kita akan mendapatkan tambahan afirmasi yaitu sebesar 450 poin. Ini merupakan 100% dari nilai kompetensi teknisnya ya. Dan juga untuk afirmasi ini diberikan kepada teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik dan juga sudah tervalidasi pada bagian tahap kedua ketika kita ini melakukan pendaftaran kemarin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya yaitu apakah P2 dan juga P3 itu mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik ataukah tidak, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru dari penjelasan Pemda tentang afirmasi P3K. Kira-kira di sini nanti kriteria guru honorer yang mendapatkan afirmasi 100% teknis menurut versi Pemda ini seperti apa? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika kita ini mengecek kembali yaitu untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 ini terdiri dari pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum. Kemudian untuk P1 tidak mengikuti seleksi, langsung menunggu pengumuman penempatan. Kemudian untuk P2 dan juga P3 ini masuk kebutuhan khusus namun mengikuti seleksi menggunakan cat BKN. Kemudian untuk P4 atau pelamar umum ini juga mengikuti seleksi dengan cat BKN. Ya, namanya ada seleksi, apakah di sini nanti akan ada afirmasi. Nah, di sini berdasarkan dari informasi Kemdikbudristek bahwa untuk teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan afirmasi sebesar 100% atau nilai maksimal ya, yaitu 450 poin untuk kompetensi teknisnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya untuk afirmasi yang diberikan untuk P3K teknis dan juga P3K guru ini tentunya akan berbeda teman-teman. Kalau misalkan di P3K teknis dikarenakan untuk dasar hukumnya ini kan berbeda kan. Nah, di sini untuk P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi ini mendapatkan afirmasi dengan kode A, yaitu peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar ini mendapatkan tambahan nilai paling tinggi 25% teman-teman. Inilah 25% dari nilai paling tinggi untuk kompetensi teknisnya. Namun untuk P3K guru ini adalah bagi yang memiliki sertifikat pendidik ini mendapatkan afirmasi atau tambahan nilai yaitu sebesar 100% ya teman-teman. Makanya antara pengumuman kelulusan P3K teknis dengan P3K guru tentunya akan berbeda. Kalau misalkan P3K teknis, kita lihat saja di sini misalkan untuk peserta yang nomor kelima ya. Ini adalah dia tuh ada keterangan A. Nah, di sini dia lulus passing grade namun nggak dapat formasi, atau di sini kita lulus passing grade namun tidak lulus ya. Nah, ini ada kode afirmasi A. Ini adalah merupakan tambahan nilai teman-teman. Nah, ini peserta lain ini tidak ada kode afirmasi, maka di bagian tambahan nilai ini kosong. Sementara untuk yang memiliki afirmasi ini beliau itu mendapatkan tambahan nilai yaitu 112,5 ya. Ya, mana 112,5 ini merupakan 25% dari total nilai paling tinggi kompetensi teknis ketika kita memiliki sertifikat kompetensi. Dan tentunya ini nanti akan berbeda dengan yang P3K guru. Ketika untuk P3K guru saat nanti sudah pengumuman, tentunya nanti untuk di bagian kolom afirmasi ini juga akan ada keterangan yaitu A juga teman-teman. Namun bedanya kalau misalkan P3K guru ini ketika ada A yaitu afirmasi, maka di sini untuk tambahan nilai itu adalah sebesar 450 poin ya. Nah, di sini peserta nomor 7 ini sebagai pelamar umum, dia itu memiliki kode A, yaitu karena ketika dulu melakukan pendaftaran, ini sama juga dengan pendaftar nomor 8. Ketika melakukan pendaftaran ini sudah memverifikasi yaitu kepemilikan sertifikat pendidiknya pada tahap kedua ketika memilih jenis seleksi ya. Jadi kalau misalkan P3K guru itu mendapatkan afirmasi cerdik itu nanti dapat tambahan nilai maksimal yaitu 450 poin teman-teman. Beda dengan P3K tenaga teknis yang hanya 25% ya.
Nah, sekarang untuk pertanyaannya, untuk P3K guru yaitu guru honorer di sini dari P2, kemudian P3 dan juga P4, ini apakah seluruhnya pelamar kebutuhan khusus dan pelamar kebutuhan umum apakah sama-sama mendapatkan afirmasi serdik ketika kita ini memiliki sertifikat pendidik dan sudah memvalidasinya ketika melakukan pendaftaran? Dan sekarang kita cek ya, yaitu yang pertama yaitu menurut versi Kemdikbudristek. Nah, kalau misalkan menurut versi dari Kemdikbudristek, ketika teman-teman memiliki sertifikat pendidik, maka di sini ketika dulu itu pernah kita bertanya ya, yaitu apakah untuk pelamar kebutuhan khusus P2 dan juga P3 ini mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik 100% di kompetensi teknis atau enggak ketika memiliki serdik dan sudah tervalidasi. Maka di sini dijawab yaitu untuk teman-teman yang ini sesuai dengan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023, bahwa pelamar yang memiliki sertifikat pendidik dan linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek ini mendapatkan afirmasi 100% ya dari nilai paling tinggi untuk kompetensi teknisnya, dan itu berlaku untuk seluruh kategori pelamar, baik itu pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum. Ini merupakan informasi yang kita dapatkan dari Kemdikbudristek, dan ini adalah mengacu pada diktum yang ke-33 ya. Jadi seluruh pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear ini mendapatkan afirmasi maksimal yaitu 100% dari nilai paling tinggi untuk kompetensi teknisnya teman-teman. Kemudian menurut versi dari Pan RB ya, ini berbeda lagi. Kalau misalkan dari Kemenpan RB, ini seperti yang disampaikan dalam tanya jawab Kemenpan RB terkait penyelenggaraan CASN 2023, ini adalah disampaikan bahwa untuk yang mendapatkan afirmasi itu hanya pelamar umum saja. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk pelamar kebutuhan khusus di sini kan untuk penentuan kelulusannya baik itu P2 maupun juga P3 ini tidak diberlakukan yang namanya passing grade ya. Jadi untuk penentuan kelulusan itu hanya diambil dari peringkat terbaik, kemudian juga ketersediaan formasi. Artinya meskipun dapat nilai berapapun, artinya tidak lulus passing grade pun ini berpeluang untuk lulus kalau misalkan ada formasi dan masuk dalam perrankingan teman-teman. Beda halnya dengan teman-teman yang pelamar kebutuhan umum yang mana untuk lulus ini harus mendapatkan nilai lulus passing grade. Selain itu nanti juga akan mengikuti peringkat ya, yaitu peringkat terbaik berdasarkan dari kuota formasi yang ada. Dan di sini disampaikan juga bahwasanya di sini bagi teman-teman pelamar kebutuhan khusus atau guru honorer yang sudah mengabdi lama, terdiri dari THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, maka di sini sebenarnya itu sudah mendapatkan 3 afirmasi ya, yaitu 3 afirmasi guru honorer masa kerja lama di instansi pemerintah, yang mana untuk yang pertama ini adalah teman-teman pelamar kebutuhan khusus ini bisa mendaftar dalam formasi kebutuhan khusus. Nah, kekhususan kita sebagai pendaftar kebutuhan khusus ini keistimewaannya apa? Keistimewaannya tentunya kita ini bisa mengunci formasi ya. Ketika dulu itu pendaftar kebutuhan khusus itu sudah melebihi dari jumlah formasi, maka sudah nggak bisa dibuka lagi untuk pelamar kebutuhan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, pelamar kebutuhan khusus itu adalah tidak ada passing grade, kemudian juga dia ditempatkan yaitu lebih awal daripada teman-teman yang pendaftar kebutuhan umum ya. Jadi didahulukan untuk penempatan dikarenakan untuk urutan pemenang ini diurutkan dari P1, kemudian P2, P3, barulah nanti pelamar umum. Nah, berikutnya juga dengan alasan yaitu untuk pelamar kebutuhan khusus itu kan tidak ada nilai ambang batas ya, artinya hanya di ranking, sehingga perlu ditegaskan bahwasanya dari Kemenpan RB ini adalah untuk pelamar kebutuhan khusus ini tidak diberikan afirmasi dikarenakan tidak ada ambang batasnya. Kemudian kalau misalkan klarifikasi dari Pemda ini selaku Panselda itu apakah untuk P2 P3 itu mendapatkan afirmasi serdik ataukah tidak ya teman-teman. Dan di sini seperti yang kita kutip yaitu informasi dari BKPSDM Sukoharjo yaitu Kabupaten Sukoharjo. Ya bertanya ada kawan yang pertama ada kawan yang bertanya yaitu kalau misalkan P3 ke kesehatan itu apakah ada afirmasi ataukah tidak min. Ini dari BKPSDM ini menjawab bahwa untuk yang kesehatan itu tidak ada afirmasi. Kemudian untuk ketentuan yang diberi nilai afirmasi itu seperti apa gitu ya. Kemudian dijawab di sini teman-teman.
yaitu ada jabatan tertentu di kategori teknis yang mendapatkan nilai tambahan sertifikat kompetensi. Ini sesuai dengan Kemenpan RB nomor 650 tahun 2023. Dan untuk Serdik, untuk jabatan fungsional guru untuk kategori 4 ya. Jadi hanya untuk pelamar kebutuhan umum. Kalau misalkan di sini untuk Serdik yang jabatan pelamar kebutuhan umum, tentunya di sini untuk pelamar kebutuhan khusus pun ini juga tidak mendapatkan afirmasi, teman-teman. Jadi sepertinya untuk yang BKPSDM atau Pemda ini adalah sepakat ya dengan Kemenpan RB bahwasanya untuk pelamar kebutuhan khusus ini tidak mendapatkan afirmasi dikarenakan sudah nggak ada passing grade kan yang diberlakukan di sana. Oke, demikian, semoga nanti kita dapat afirmasi atau enggak, inilah kita tetap lulus ya di tahun ini.